Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fillah, kali ini kita akan menginjili si Scott, anjing Belanda, anak didik dari J. Smith, Hatun, termasuk juga Deking Gadas dan Gracia Pelo ya. Nah, dari keterangannya, dia ini kan adalah kacung kampretnya si tampar lagi ya. Hanya sekedar kacung kampret. Jadi ya begitu, sama dengan guru-gurunya ya, pengecut, nggak berani open cam. Waktu itu lagi live, saya masuk ke live chatnya, saya ajak, ayo Scott head to head open cam. Wah, mewek-mewek dia, ketakutan, melintir sana melintir sini ya, tetap nggak berani lah. Karena seperti itulah seorang penghujat, tidak akan berani. Dia tidak akan pernah memberitakan Injil, tidak akan pernah mewartakan ajaran-ajaran kasih dari Yesus, tetapi meraup keuntungan dan kekayaan dengan cara apa? Seperti biasa, menghujat Islam, memfitnah Al-Quran, memfitnah Nabi Muhammad, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi orang-orang seperti ini ya, mendapatkan keuntungannya itu dengan cara menghujat Islam. Kenyang, kaya raya, berlimpah ruah uang itu dengan cara mengemis-ngemis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menghujat Islam, begitu. Nah, bicara tentang hujatannya, dia banyak nih merilis video-video yang aduh, kita kasihan ya kalau ngelihat orang-orang seperti ini nih, kasihan. Intinya dia berdasarkan dari gurunya itu si J. Smith yang seorang penipu bersama istrinya. Dia itu kan misionaris ya, pura-pura menjadi masuk Islam, mempelajari, pokoknya persis seperti kakek buyutnya si Scott anjing Belanda ini, yaitu Snoek van Honje atau Snoek van Oranje ya, Snoek van Groningen lah. Nah, ini sama-sama nih leluhurnya si Scott anjing Belanda juga begitu ya, pura-pura belajar Islam, kemudian menipu orang-orang Aceh, melakukan permusuhan antar anak bangsa. Seperti inilah nih kelakuannya. Jadi di situ si Scott anjing Belanda ini dia bilang bahwa Nabi Muhammad itu berdasarkan sejarah nggak eksis. Diketawain lah sama dunia, sama nggak ngaruh Scott dengan orang-orang Islam tuh nggak ngaruh gitu ya. Sebaliknya ketika umat Islam digempur dengan berita-berita dari orang-orang ateis, dari orang-orang yang telah meninggalkan Bible, bahwa apakah Yesus itu benar-benar ada atau mitos, umat Islam semua serentak membela bahwa Yesus adalah benar-benar ada, bukan hanya mitos. Ya, ini karena para ateis-ateis di negara Amerika dan Eropa, mereka udah terlalu muak melihat kebohongan-kebohongan yang ditampilkan, sehingga mereka mencari bukti sejarah. Ternyata tidak ada bukti sejarahnya, tidak ada catatan-catatan dari kekaisaran Romawi yang dari dulu tuh terkenal, sejarawannya mencatat. Data primer nggak ada, semuanya data sekunder, katanya hasil mengumpulkan cerita si ini, cerita si itu. Tapi umat Islam tetap membela Yesus ada. Yesus lahirnya dari seorang perawan suci tanpa tersentuh laki-laki. Jadi begitu. Nah, ini kita lihat ya, bukti bahwa banyak sekali justru dari kalangan orang-orang yang tadinya Kristen atau menjadi ateis atau menjadi apapun ceritanya, bukan dari kalangan Muslim. Yuk kita lihat videonya ya rekan-rekan, bagaimana mereka tidak percaya kepada Yesus, sosok Yesus. Mereka nggak percaya ada ya, kita lihat. Nah, ini rekan-rekan ya, kita lihat. Jadi kalau kita ke laman YouTube lalu kita ketik "Did Jesus exist?", ini akan bermunculan nih ya. Yang tidak percaya itu justru bukan orang Islam, baik itu orang Kristen sendiri, scholar atau sarjana atau cendekiawan
Kristen, baik di bidang teologi atau bidang sejarah ya, atau mungkin orang yang agnostik, atau mungkin orang yang tidak percaya lagi kepada Bible, tidak percaya lagi kepada Tuhan, ateis ya. Nah ini kita akan keluar semua nih ya. Jadi banyak sekali bahwa orang meragukan bahwa Yesus itu benar-benar ada atau cuma mitos doang lah. Ya banyak sekali, ini termasuk Musa juga. Apakah Musa itu eksis ya? Nah ini banyak. Tapi kalau ditanya kepada orang Islam, apakah Yesus itu eksis? Oh, kita akan jawab peace be upon him alaihi salam. Setiap nama Yesus disebut, kita akan mengucapkan alaihi salam atau peace and blessing be upon him. Jadi bukan dari orang Islam. Kebalik sama si Scott, karena diserang Yesus itu berdasarkan literasi sejarah. Sejarawan Romawi nggak ada, bukti-bukti sejarah nggak ada, penulisan-penulisan berdasarkan pengumpulan dari cerita-cerita viral yang beredar di masyarakat. Si Scott anjing Belanda cari remisannya ke Islam. Dia bilang Nabi Muhammad itu tidak ada berdasarkan sejarah, hanya koin. Ada koin pakai lambang salib. Ya sama, zaman Yesus juga kan itu masih dijajah Romawi. Apakah uang koinnya kaisar itu berlambangkan tritung? Kan enggak, pakai dong Scott otaknya ya. Jangan bodoh, jangan kebanyakan makan bipang, nanti jadinya bodoh begitu Scott ya. Nah ini kan terlihat nih, banyak nih lies about Jesus, 10 fakta kebohongan tentang Yesus. Waduh, ternyata Yesus di sini ada juga yang menggambarkan orangnya hitam ya, enggak pirang rambutnya, hidung mancung, mata biru seperti yang selama ini orang mengira. Murtadi nodong-nodong juga gitu. Aku ketemu Yesus berambut pirang, bermata biru. Ini ada lagi katanya yang bilang gambarnya seperti ini ya, bermuka hitam, berambut hitam. Ya nggak tahu lah ya, nggak ada yang tahu. Jadi yang benar itu adalah karena Yesus orang Yahudi, tentunya juga paras mukanya adalah seperti orang-orang Yahudi, bukan orang-orang ras Caucasian atau orang kulit putih, bermata biru, berambut pirang, tidak ya. Nah ini kalau kita tanya Mbah Google begitu juga, banyak. Nah tuh ya, semua keraguan-keraguan orang yang bukan orang Islam, mereka ragu beneran gak sih Yesus itu ada. Tapi kalau Scott tanya sama orang Islam, kita bela semua, ada. Yesus itu bukan mitos, Yesus itu putra dari maminya, yaitu Bunda Maria, yang lahir, yang hamil lahir tanpa percampuran atau campur tangan lelaki. Kita bela itu, nggak seperti si Scott anjing Belanda cari remisan dengan bilang bahwa Nabi Muhammad hanya mitos. Scott, main lu kurang jauh tong, ngopi lu kurang kental. Kalau pulang jangan jam 9.21, pulang jam dikit, jam 1, jam 2, jam 3, nah itu baru pulang. Main lu yang jauh, yang malam ya, jangan jam 21, masih anak-anak tuh, childish ya. Oke, gitu dulu ya teman-teman, kasihan juga ini. Kita nggak boleh membenci Scott ya, karena si Scott ini tanpa pengetahuan, hanya landasan kebencian. Dia tidak mengajarkan ajaran kasih yang diajarkan oleh Yesus ya. Kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri, berkatilah dan doakan. Bahkan sama musuh aja disuruh doain sama Yesus. Nah kita bukan musuh kok, kita bela siapapun yang bilang bahwa Yesus adalah mitos, kita gamparin. Karena Yesus itu tokoh nyata, bukan fiksi, benar-benar ada. Maminya pun benar-benar ada. Nah nggak seperti si Scott yang dengan penuh kebencian cari remisannya. Begitu Yesus dihina orang, bukannya minta tolong sama orang Islam, malah berbalik menyerang Islam. Oh enggak, kita enggak begitu. Kita membela yang benar. Yesus adalah benar-benar ada, pernah tinggal di bumi. Yesus dilahirkan dari seorang perawan suci bernama Bunda Maria, itu kita bela. Begitu caranya Scott, pakai otak, jangan hanya berlandaskan kebencian. Gitu ya Scott orang Belanda. Semoga hatimu penuh kedamaian,
dan Tuhannya Yesus memberimu ketenangan. Assalamualaikum.